Perkenalkan, nama saya Edwin Wibisono, NPM CG 1911200745. Saya akan membacakan tugas marketing PR industri dan bisnis serta organisasi profit. A. Humas industri dan bisnis. Humas industri dan bisnis telah diterima oleh perusahaan-perusahaan besar. Humas di sana merupakan fungsi manajemen yang turut menentukan suksesnya operasi suatu perusahaan. Apabila dirinci lebih jauh lagi, banyak hal yang berpengaruh pada kehidupan dan operasional industri dan perdagangan, yaitu seperti berikut. A. Kesamaan hak dan peluang. B. Kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. C. Perlindungan pada investor. D. Kontrol kualitas dan keamanan. E. Integritas manajemen. F. Pertahanan nasional, konservasi dan perlindungan sumber alam, dan perlindungan lingkungan. G. Hak untuk memperoleh info. Peranan humas industri dan bisnis. Beberapa aplikasi humas dalam industri dan bisnis mencakup hubungan pelanggan, hubungan humas pada marketing yang selanjutnya melahirkan terapan marketing PR atau MPR, hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan karyawan, hubungan dengan pers, pertolongan untuk merekrut pegawai baru, hubungan dengan komunitas tertentu, hubungan antar perusahaan atau organisasi beda, hubungan dengan pemerintah legislatif dan eksekutif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Nur Hadi, NPM CG 1911200358. Maksud Humas Industri dan Bisnis. Maksud public relation yaitu menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk umum eksternal atau orang-orang dan customer. Marketing kapitalisme. Tujuan pemasaran dalam sebuah organisasi adalah memasarkan atau menjual produk organisasi tersebut kepada orang banyak demi keuntungan. Menurut Philip Kotler, kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang mendorong setiap negara untuk memproduksi banyak barang. Marketing meyakinkan orang untuk mengeluarkan uang sehingga selalu melahirkan demand dan supply. Dampak negatif kapitalisme: yang pertama, penjajahan; yang kedua, egoistik; yang ketiga, terlalu berpihak pada hak milik pribadi; keempat, perampasan tenaga produktif; kelima, riba; dan terakhir, tidak bermoral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priya Rizky Budiman. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah Marketing Public Relation, Ibu Emi Agustia. Saya di sini akan melanjutkan ringkasan materi kelompok yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman rekan kelompok saya, Mas Edwin dan Mas Dimas, tentang dampak positif kapitalisme. Dampak positif kapitalisme mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan. Persaingan bebas akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat wajar dan rasional, serta mendorong motivasi pelaku ekonomi mencapai presentasi terbaik. Sistem perdagangan bebas memungkinkan setiap orang punya hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan sesuai kapabilitas masing-masing. Kebebasan dalam mendapatkan keuntungan dan persaingan menyebabkan perputaran roda ekonomi semakin cepat. Hal itu membuat lapangan kerja bertambah, angka pengangguran berkurang, kesempatan untuk berkarya tak terbatas, dan banyak industri yang baru muncul. Dalam kapitalisme, kerja keras, disiplin, kreativitas, dan inovasi baru adalah kunci kesuksesan. Peluang terbuka dalam sistem kapitalisme, tapi tentunya hal yang terlalu lebar bisa menimbulkan masalah baru yang membuat kapitalisme sebagai ideologi tak 100% sempurna. Contoh yang bisa kita ambil dari sistem ekonomi kapitalis adalah banyaknya supermarket atau swalayan yang berkembang pesat dibanding pasar tradisional di Indonesia. Supermarket atau pasar swalayan besar lebih cepat berkembang karena memberi kenyamanan bagi para pengunjungnya.
misalnya sistem keamanan yang lebih terjaga, serta kondisi ruangan yang tidak panas, serta tidak perlu berdesak-desakan dalam berbelanja. Untuk materi selanjutnya adalah kelebihan kapitalisme. Kelebihan kapitalisme: 1. Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. 2. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya. Yang bisa diambil contohnya adalah berkembangnya UMKM kerajinan tangan di setiap daerah yang selalu melakukan inovasi-inovasi baru serta mengeluarkan produk-produk terbarunya sehingga persaingan bisnis tetap bisa berjalan dengan baik. Kekurangan kapitalisme: 1. Kapitalisme membuat ekonomi yang berorientasi pada uang. Perusahaan bisnis akan melihat ekonomi dengan titik pandang materialistik. 2. Kapitalisme memicu berkurangnya SDA karena dieksploitasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Contoh yang bisa diambil adalah tambang-tambang pasir yang selalu memikirkan keuntungan perusahaan tanpa memikirkan akibat yang telah dilakukan secara berlebihan serta berkurangnya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Untuk materi berikutnya adalah strategi public relation organisasi profit. 1. Menetapkan dan mengenali karakteristik pelanggan. Menurut saya ini sangat penting karena dengan kita dapat mengenali karakteristik pelanggan, kita dapat berkomunikasi dengan baik nantinya agar terjadinya proses jual beli dengan baik. 2. Setiap organisasi atau perusahaan mampu melakukan komunikasi dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar komunikasi. 3. Mampu berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. 4. Memiliki attitude, attention, dan action. Menurut saya, attitude itu sangatlah penting dalam berkomunikasi karena dengan attitude yang baik, komunikasi akan tersampaikan dengan baik, serta attention dengan kita bisa dapat memberikan perhatian saat berkomunikasi. Lawan bicara kita akan jauh lebih mendengarkan atau lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan. 5. Menggunakan komunikasi virtual. 6. Menggunakan dan menjalankan fungsi public relation dalam organisasi. Sekian materi yang saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.